Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Kita mulai saja cerita, novel Goosebumps, dengan judul Jauhi Ruang Bawah Tanah, Part 6. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Saya tak berpikir ini adalah waktu yang baik. Tak masalah, aku hanya akan melihat sekilas, kata Martinez, meletakkan tangan di bahu Dr. Brewer seolah-olah untuk menenangkannya. Aku selalu begitu tertarik dalam pekerjaanmu. Kau tahu itu. Dan kau tahu bahwa itu bukan ideku untuk membiarkanmu pergi. Dewan memaksaku. Mereka tak memberiku pilihan. Tapi aku tak menyerah padamu. Aku janjikan itu padamu. Ayo. Mari kita lihat kemajuan apa yang kau buat. Yah. Dr. Brewer tak bisa menyembunyikan rasa tak senangnya pada kejutan datangnya Mr. Martinez. Dia merengut dan mencoba untuk merintangi jalan ke anak tangga ruang bawah tanah. Setidaknya, begitulah yang tampak bahwa untuk Margaret, yang melihat diam di samping saudaranya. Pak Martinez melangkah melewati Dr. Brewer dan membuka pintu ruang bawah tanah. Hai, anak-anak. Pak Martinez melambai pada dua anak itu, mengangkat tas kerjanya seakan beratnya 2 ton. Ayah mereka tampak terkejut melihat mereka di sana. Apakah kalian anak-anak menyelesaikan makan kalian? Ya, itu cukup bagus, Casey berbohong. Jawabannya tampaknya menyenangkan Dr. Brewer. Sambil mengatur tepi-topi Dodgersnya, ia mengikuti Pak Martinez ke ruang bawah tanah, hati-hati menutup dan mengunci pintu di belakangnya. Mungkin dia akan memberi ayah pekerjaannya kembali, kata Casey, berjalan kembali ke dapur. Dia membuka kulkas untuk mencari sesuatu untuk makan siang. Jangan bodoh, kata Margaret, meraih di atasnya untuk menarik keluar wadah salad telur. Jika ayah benar-benar menumbuhkan tanaman-tanaman itu yang sebagian dari hewan, dia akan menjadi terkenal. Dia tak akan membutuhkan pekerjaan. Ya, kurasa, kata Casey serius. Apakah itu sudah semuanya? Hanya salad telur? Aku akan membuatkanmu sandwich, yang ditawarkan Margaret. Aku tak benar-benar lapar, jawab Casey. Benda hijau itu membuatku sakit. Mengapa menurutmu dia ingin kita memakannya? Aku tak tahu, kata Margaret. Dia meletakkan tangan di bahu ramping Casey. Aku benar-benar takut, Casey. Kuharap ibu ada di rumah. Aku juga, katanya pelan. Margaret meletakkan salad telur kembali ke kulkas. Dia menutup pintu, lalu menyandarkan dahinya yang panas untuk melawannya. Casey? Apa? Apakah kau pikir ayah mengatakan kepada kita kebenaran? Tentang apa? Tentang apa saja? Aku tak tahu, kata Casey, menggelengkan kepalanya. Kemudian ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Ada satu cara untuk mengetahuinya, katanya, matanya bersinar. Hah? Apa maksudmu? Margaret menjauh dari kulkas. Kesempatan pertama kita dapatkan, pertama kali ayah pergi, bisik Casey, mari kita kembali turun di ruang bawah tanah dan melihat sendiri apa yang ayah lakukan. Mereka mendapat kesempatan sore berikutnya ketika ayah mereka muncul dari ruang bawah tanah. Dengan peti logam alat-alat logam merah di tangannya. Aku berjanji pada Mr. Henry tetangga sebelah bahwa aku akan membantunya memasang wastafel baru di kamar mandi. Jelasnya, membetulkan topi Dodgersnya dengan tangannya yang bebas. Kapan Anda akan kembali? Tanya Casey sambil melirik Margaret. Tak sangat halus, Casey, pikir Margaret, memutar matanya. Ini seharusnya tak butuh lebih dari beberapa jam, kata Dr. Brewer. Dia menghilang keluar dari pintu dapur. Mereka menyaksikannya memotong melalui pagar tanaman di halaman belakang dan ujungnya ke pintu belakang Mr. Henry. Sekarang atau tak pernah, kata Margaret, melirik ragu pada Casey. Menurutmu kita bisa melakukan ini? Dia mencoba membuka pintu. Terkunci, seperti biasa. Tak masalah, kata Casey, seringai nakal melintas di wajahnya. Pergilah mengambil jepitan kertas, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang temanku Kevin ajarkan minggu lalu. Margaret menurut, menemukan sebuah jepitan kertas di mejanya dan membawanya kepadanya. Casey meluruskan jepitan keluar, lalu menusukkannya ke lubang kunci. Dalam beberapa detik, ia menyenandungkan lagu kemenangan dan menarik pintu terbuka. Sekarang kau pembuka kunci ahli. Ya, temanmu Kevin adalah cowok yang baik untuk dikenal? Kata Margaret, menggelengkan kepalanya.
Casey meringis dan memberi isyarat Margaret untuk pergi dulu. Oke, kita tak usah memikirkan tentang hal ini. Mari kita lakukan saja, kata Margaret, mengumpulkan keberanian dan melangkah ke tangga. Beberapa detik kemudian, mereka berada di ruang bawah tanah. Tahu sedikit dari apa yang diharapkan di sini tak membuat rasa takut berkurang. Mereka langsung terkena oleh hembusan uap, udara panas. Udara, Margaret menyadari, begitu basah, begitu tebal, tetesan-tetesan uap segera menempel di kulitnya. Menyipitkan mata terhadap cahaya terang tiba-tiba, mereka berhenti di ambang pintu ke ruang tanaman. Tanaman-tanaman itu tampak lebih tinggi, lebih tebal, lebih banyak dari waktu yang pertama kali mereka pergi ke bawah sini. Sulur-sulur panjang berotot terkulai dari batang kuning tebal. Daun-daun hijau dan kuning yang besar muncul dan gemetar, berkilauan di bawah cahaya putih. Daun-daun berbenturan terhadap satu sama yang lain, membuat suara lembut basah. Sebuah tomat besar terjatuh ke tanah. Semuanya tampak berkilau. Tanaman semua tampaknya bergetar penuh harap. Mereka tidak tinggal diam. Mereka tampaknya akan mencapai ke atas, menjangkau, gemetar dengan energi saat mereka tumbuh. Sulur coklat panjang menjalar di sepanjang kotoran, membungkus diri di sekitar tanaman lain, sekitar satu sama lain. Sebuah pakis lebat telah tumbuh ke langit-langit, melengkung, dan memulai jalannya kembali turun lagi. Wow! Casey berteriak, terkesan dengannya, gemetar, hutan berkilauan. Apakah semua tanaman ini benar-benar jenis baru? Aku rasa begitu, kata Margaret lembut. Mereka terlihat seperti tanaman prasejarah. Mereka mendengar suara napas, desahan keras, erangan rendah yang datang dari arah lemari dinding persediaan. Sebuah sulur tiba-tiba berayun keluar dari tangkai yang panjang. Margaret menarik Casey kembali. Awas! Jangan terlalu dekat, ia memperingatkan. Aku tahu, katanya tajam, bergerak menjauh darinya. Jangan pegang aku seperti itu. Kau membuatku takut. Sulur itu meluncur tanpa membahayakan kekotoran. Maaf, katanya, meremas bahunya dengan sayang. Hanya saja. Well, kau ingat terakhir kali. Aku akan berhati-hati, katanya. Margaret bergidik. Dia mendengar napas. Terus-menerus, napas yang tenang. Tanaman ini jelas tak normal, pikirnya. Dia mundur selangkah, membiarkan matanya menjelajahi di hutan menakjubkan yang merayap, tanaman yang mendesah. Dia masih menatapnya saat ia mendengar jeritan ketakutan Casey. Tolong! Tanaman ini menangkapku. Tanaman ini menangkapku. Margaret mengeluarkan jeritan ngeri dan berputar menjauh dari tanaman untuk menemukan saudaranya. Tolong, teriak Casey. Dicekam ketakutan, Margaret mengambil beberapa langkah ke arah Casey, kemudian melihat makhluk kecil abu-abu berlari di lantai. Dia mulai tertawa. Casey, ini tupai. Apa? Suaranya beberapa oktav lebih tinggi dari biasanya. Itu meraih pergelangan kakiku dan... Dengar, kata Margaret, menunjuk. Ini tupai. Lihatlah betapa menakutkan itu. Itu pasti lari tepat kepadamu. Oh! Casey mendesah. Warna mulai kembali ke wajah abu-abunya. Aku pikir itu adalah... tanaman? Benar, tanaman abu-abu berbulu. Kata Margaret, menggelengkan kepalanya. Jantungnya masih berdebar di dadanya. Kau benar-benar memberiku ketakutan, Casey. Tupai itu berhenti beberapa kaki jauhnya, berbalik, berdiri di atas kaki belakangnya, dan menatap kembali pada mereka, bergetar seluruh. Bagaimana tupai itu sampai ke sini? Desak Casey, suaranya masih gemetar. Margaret mengangkat bahu. Tupai selalu masuk, katanya. Dan ingat tupai tanah yang tak bisa kita singkirkan? Lalu ia melirik ke jendela kecil ruang bawah tanah, di bagian atas dinding seberang. Jendela itu terbuka, katanya pada Casey. Tupai itu harus naik ke atas sana. Hus! Casey berteriak pada tupai. Dia mulai mengusirnya. Ekor tupai maju tepat di udara, dan kemudian naik, berjalan melalui tanaman-tanaman yang kacau. Keluar! Keluar! Casey menjerit. Tupai yang ketakutan, dengan Casey mengejar yang mendekat, mengitari tanaman 2 kali. Kemudian menuju ke dinding yang jauh,
melompat ke karton, lalu ke karton lebih tinggi, lalu melompat keluar ke jendela yang terbuka. Casey berhenti berlari dan menatap jendela. Kerja bagus, kata Margaret. Sekarang, mari kita pergi dari sini, kita tak tahu apapun ini. Kita tak tahu apa yang harus dicari. Jadi kita tak tahu apakah ayah berkata jujur atau tidak. Dia mulai menuju tangga, tapi berhenti ketika ia mendengar suara tabrakan. Casey, kau dengar itu? Dia mencari-cari saudaranya, tapi ia tersembunyi oleh daun tebal tanaman. Casey? Ya, aku mendengarnya. Jawabnya, tetap keluar dari pandangannya. Ini berasal dari lemari persediaan. Suara gedebuk keras membuat Margaret bergidik. Kedengarannya baginya persis seperti seseorang menggedor dinding lemari. Casey, mari kita periksa, katanya. Tak ada jawaban. Gedoran itu makin keras. Casey? Mengapa dia tak menjawabnya? Casey? Kau di mana? Kau membuatku takut, panggil Margaret, bergerak lebih dekat ke tanaman berkilauan. Tomat lain jatuh ke tanah, begitu dekat ke kakinya, hal itu membuatnya melompat. Meskipun panas terik, tiba-tiba ia merasa dingin. Casey? Margaret, ke sini, aku menemukan sesuatu, katanya akhirnya. Dia terdengar bimbang, khawatir. Dia bergegas di sekitar tanaman dan melihatnya berdiri di depan meja kerja di samping lemari persediaan. Suara benturan dari lemari itu berhenti. Casey, ada apa? Kau membuatku takut, omel Margaret. Dia berhenti dan bersandar ke meja kerja kayu. Dengar, kata saudaranya, memegang sesuatu yang gelap, seikat bundelan. Aku menemukan ini. Di lantai. Didorong di bawah meja kerja ini. Hah, apa? Itu? Tanya Margaret. Casey membukanya. Ini adalah jas. Sebuah jas setelan biru. Sebuah dasi bergaris merah terlipat di dalamnya. Ini milik Pak Martinez, kata Casey, meremas kerah jas kusut antara tangannya. Ini jas dan dasinya. Margaret terkejut, mulutnya ternganga lebar seperti huruf O. Maksudmu dia meninggalkannya di sini? Jika dia meninggalkannya, mengapa masih terbungkus dan didorong kembali di bawah meja? Tanya Casey. Margaret menatap jas. Dia menggerak-gerakkan jari tangannya atas dasi bergaris halus. Apakah kau melihat Pak Martinez meninggalkan rumah kemarin sore? Tanya Casey. Tidak, jawab Margaret. Tapi ia pasti telah meninggalkan maksudku. Mobilnya sudah tak ada. Dia tak menyetir, ingat dia memberitahu ayah, dia mendapat tumpangan? Margaret mengangkat matanya dari jas kusut, ke wajah khawatir saudaranya. Casey? Apa yang kau katakan? Pak Martinez tak pergi. Dia dimakan oleh tanaman atau sesuatu. Itu konyol. Lalu mengapa jas dan dasinya tersembunyi seperti itu? Desak Casey. Margaret tak memiliki kesempatan untuk merespon. Mereka berdua tersentak saat mereka mendengar langkah-langkah keras di tangga. Seseorang sedang terburu-buru turun ke ruang bawah tanah. Sembunyi. Margaret berbisik. Di mana? Tanya Casey, matanya melebar dengan panik. Margaret melompat naik ke karton, kemudian menarik diri melalui jendela kecil yang terbuka. Suatu perasaan yang ketat, tapi dia dengan susah payah keluar ke rumput. Kemudian dia berbalik untuk membantu Casey. Tupai berbalik menjadi teman, pikirnya, menarik-narik lengan saudaranya ketika dia bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Ini menunjukkan kepada kita satu-satunya jalan keluar. Udara siang terasa cukup dingin dibandingkan dengan ruang bawah tanah yang beruap. Terengah-engah, mereka berdua berjongkok untuk mengintip ke jendela. Siapa itu? Casey berbisik. Margaret tak menjawab. Mereka berdua melihat langkah ayah mereka ke lampu putih, matanya mencari-cari ruang tanaman. Mengapa ayah kembali? Tanya Casey. Margaret memegang jari ke bibirnya. Lalu ia menaikkan kakinya dan menarik Casey menuju pintu belakang. Ayolah. Cepat. Pintu belakang tidak terkunci. Mereka melangkah ke dapur saat ayah mereka muncul dari ruang bawah tanah, satu ekspresi khawatir tampak di wajahnya. Hei, kalian di sini, dia berseru. Hai, ayah, kata Margaret,
Berusaha terdengar santai. Kenapa Anda kembali? Untuk mengambil alat-alat lainnya, jawabnya, mempelajari wajah mereka. Dia menatap mereka dengan curiga. Di mana kalian berdua? Keluar di halaman belakang, kata Margaret cepat. Kami datang di saat kami mendengar pintu belakang dibanting kembali. Dr. Brewer merengut dan menggeleng. Kalian tak pernah berbohong padaku sebelumnya, katanya. Aku tahu kalian turun ke ruang bawah tanah lagi. Kalian meninggalkan pintu terbuka lebar. Kami hanya ingin melihat, kata Casey cepat, sambil melirik Margaret, ekspresinya ketakutan. Kami menemukan jaket Pak Martinez dan dasi, kata Margaret. Apa yang terjadi padanya, ayah? Hah? Pertanyaan itu tampaknya membuat Dr. Brewer terkejut. Mengapa dia meninggalkan jas dan dasi di sana? Tanya Margaret. Aku membesarkan dua mata-mata, omel ayahnya. Martinez merasa panas, oke. Aku harus menjaga ruang bawah tanah pada suhu tropis sangat tinggi, dengan banyak kelembaban. Martinez menjadi tak nyaman. Dia menanggalkan jas dan dasi dan menempatkan mereka di atas meja kerja. Lalu ia melupakannya ketika ia pergi. Dr. Brewer terkekeh. Aku pikir dia dalam keadaan kaget akan semua yang kutunjukkan padanya di sana. Tak heran ia lupa hal itu. Tapi aku menelepon Martinez pagi ini. Aku akan keluar naik mobil dan mengembalikan barang-barangnya saat aku selesai dengan Mr. Henry. Margaret melihat senyum muncul di wajah Casey. Dia merasa lega juga. Itu baik untuk mengetahui bahwa Pak Martinez baik-baik saja. Betapa mengerikannya mencurigai ayahku sendiri melakukan sesuatu yang mengerikan kepada seseorang, pikirnya. Tapi ia tak bisa menolong dirinya sendiri. Rasa takut kembali setiap kali ia melihatnya. Sebaiknya aku pergi, kata Dr. Brewer. Membawa alat-alat yang diambilnya, dia mulai menuju pintu belakang. Tapi dia berhenti di ujung lorong dan berbalik. Jangan kembali di ruang bawah tanah, oke? Itu benar-benar dapat berbahaya. Kalian bisa sangat menyesal. Margaret mendengar pintu kasa di belakangnya dibanting. Apakah itu sebuah peringatan, atau ancaman? Dia bertanya-tanya. Margaret menghabiskan Sabtu pagi mendaki di bukit-bukit emas dengan Diane. Matahari pagi membakar melalui asap, dan langit menjadi biru. Angin sepoi-sepoi yang kuat menjaga mereka dari terlalu panas. Jalan sempit itu dipenuhi dengan bunga-bunga liar merah dan kuning, dan Margaret merasa seolah-olah dia sedang bepergian ke suatu tempat yang jauh, jauh sekali. Mereka makan siang di rumah Diane, sup tomat dan salad alpukat, kemudian berjalan kembali ke rumah Margaret, mencoba mencari cara untuk menghabiskan sisa sore yang indah. Dr. Brewer baru saja memundurkan ke bawah Personaling Station Wagon saat Margaret dan Diane naik sepeda mereka. Dia menurunkan kaca jendela, senyum lebar di wajahnya. Berita bagus, teriaknya. Ibumu dalam perjalanan pulang. Aku akan ke bandara untuk menjemputnya. Oh, bagus. Seru Margaret, begitu senang hingga hampir-hampir dia berteriak. Margaret dan Diane melambai dan mengayuh di jalan masuk. Aku sangat senang, pikir Margaret. Akan sangat baik kalau dia kembali. Seseorang yang bisa kuajak bicara. Seseorang yang bisa menjelaskan tentang ayah. Mereka melihat beberapa salinan lama, Sassy and People, di kamar Margaret, mendengarkan beberapa kaset yang baru dibeli Margaret. Pada jam 3 lewat sedikit, Diane tiba-tiba ingat bahwa ia ada pelajaran piano yang dia sudah terlambat untuk itu. Dia bergegas keluar rumah dengan panik, melompat dengan sepedanya, berteriak, sampaikan salamku pada ibumu dariku, dan menghilang di ujung jalan. Margaret berdiri di belakang rumah memandangi bukit-bukit, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan berikutnya untuk mengisi waktu sebelum ibunya pulang. Angin kuat berputar-putar terasa dingin di wajahnya. Dia memutuskan untuk mengambil sebuah buku dan pergi duduk di bawah pohon rindang sasafras di tengah halaman. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita novel Goosebumps dengan judul Jauhi Ruang Bawah Tanah, part 7 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.